wabarakatuh. Bindara Saud diperkirakan lahir di awal kurun 17 ribuan. Tidak ada petunjuk lisan maupun tulisan mengenai hari, tanggal, hingga tahunnya. Hanya peristiwa sebelum kelahirannya dikenal melegenda dan terus menjadi perbincangan dengan diceritakan turun-temurun. Di suatu waktu, Bindara Bungso memanggil istrinya yang bernama Nyai Nurima atau Nairima, yang saat itu Nyai Nurima tengah hamil tua, dan mereka adalah orang tua dari Bindara Saud. Saat dipanggil, Nyai Nurima tengah sholat, sehingga panggilan sang suami tak bisa dijawabnya. Setelah berkali-kali tak ada sambutan, tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang menjawab panggilan Bindara Bungso. "Ibu masih sholat, wahai ayah." Sontak Bindara Bungso tertegun. Beliau mencari arah datangnya suara tersebut. Namun yang dijumpainya hanya sang istri yang baru saja mengucapkan salam sehabis sholat. Lantas Bindara Bungso bertanya pada Nyai Nurima, "Siapa anak yang barusan menjawab panggilanku?" "Anak di dalam kandunganku ini," jawab Nyai Nurima. Peristiwa tersebut yang konon menjadi latar belakang pemberian nama Saud karena sudah bisa menyahut sejak dalam kandungan. Sebuah karomah luar biasa, yaitu karunia kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seseorang sebelum ia bertakwa. Lidah Madura lantas menyebutnya Saud, sehingga putra Bindara Bungso dengan Nyai Nurima dikenal dengan sebutan Bindara Saud atau Bindara Saud. Sejak kecil, Bindara Saud sudah banyak menampakkan istimewaan atau kelebihan dibanding anak-anak sebayanya. Beliau juga dikenal sangat cerdas dan mampu dengan cepat menangkap pelajaran gurunya. Di usianya yang masih kecil, Bindara Saud dikirim oleh ayahnya ke Lembung, yang sekarang nama desa di wilayah Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Di sana Bindara Saud kecil mengaji di pesantren pamannya, yaitu Kiai Fakih atau Kiai Peke, saudara kandung ibunya. Pada suatu malam, di saat semua santri terbuai mimpi, Kiai Peke yang biasa jaga malam melihat sebuah bintang jatuh dan masuk ke dalam bilik santri atau ke dalam pondok santri. Bintang itu menjelma menjadi cahaya dan jatuh tepat pada salah satu pondok santri. Santri itu seperti terbakar dan menyilaukan, sehingga Kiai Peke tak bisa mengenalinya. Lantas Kiai Peke memberikan tanda pada kain sarung yang dikenakan santri itu dengan membakar ujungnya sedikit. Keesokan harinya, Kiai Peke memeriksa para santri, dan ternyata yang ada tanda di ujung sarungnya ialah Bindara Saud. Lalu Kiai Peke mengatakan, "Ketahuilah, aku telah mendapat petunjuk bahwa kamu insya Allah akan menjadi Raja Sumeneb hingga 7 turunan." Bindara Saud menikah dengan Nyai Izzah, putri Kiai Jalaluddin dengan Nyai Galuh. Nyai Galuh, Kiai Peke, dan Nyai Nurimah yang merupakan ibu Bindara Saud bersaudara kandung. Ketiganya adalah putra-putri Kiai Khotib Bangil di Parongpong, Kecer Dasu. Jadi dengan demikian, antara Bindara Saud dengan Nyai Izzah masih bersaudara sepupu. Pernikahan ini membuahkan 2 anak laki-laki, yaitu Bahauddin dan adiknya Asiruddin. Dalam sebuah catatan ditulis Nasiruddin. Sepeninggal Kiai Peke, Bindara Saud menggantikan pamannya Morong atau mengajar. Salah satu kebiasaan Bindara Saud ialah sering keluar rumah dengan pakaian penyabit rumput sambil membawa keruncuk, tempat sabitan rumput. Hal itu dilakukannya untuk menutupi keadaan dirinya yang dikenal alim dan arif billah. Hingga suatu saat datanglah utusan dari keraton Sumeneb dengan membawa pesan Ratu Rasmana. Saat itu
Bindara Saud dengan busana penyabit rumput dan peralatannya dijumpai punggawa keraton. Setelah menyampaikan maksud berupa undangan dari ratu, Bindara Saud pun langsung bergegas ikut. Beliau memilih langsung berangkat tanpa mengganti pakaian dengan yang bagus atau membuang keruncuhnya dalam perjalanan. Sesampainya di keraton, terjadilah kejadian yang tak lazim dalam sejarah manapun. Seorang lelaki penyabit rumput dari desa Lembung dipinang langsung oleh seorang ratu. Setelah Bindara Saud setuju, dilangsungkanlah akad nikah. Akad nikah yang membawa perubahan angin dalam sejarah keraton Sumeneb. Perubahan angin berupa masuknya pengaruh dan aroma pesantren dalam lingkaran feodalisme. Selepas itu, dengan menikahnya Bindara Saud dengan Ratu Rasmana, dilakukan pemindahan kekuasaan dari Ratu ke Bindara Saud. Bindara Saud ditabalkan sebagai Raja Adipati Sumeneb dengan gelar Tumenggung Tirtonegoro pada tahun 1750 Masehi. Dengan Ratu Rasmana, Bindara Saud tidak memiliki keturunan, sehingga dengan permintaan Ratu, kedua putra Bindara Saud di Lembung didatangkan ke keraton. Sang ratu berkenan mengeluarkan wasiat resmi agar putra termuda Ashiruddin diangkat sebagai raja sepeninggal ayahnya. Ashiruddin naik tahta pada 1762 Masehi dengan gelar Panembahan Noto Kusumo. Beliau juga lebih dikenal dengan nama Panembahan Sumolo atau Somala, karena beliaulah yang mula-mula memakai gelar Panembahan. Sebelumnya, penguasa Sumeneb hanya bergelar Pangeran atau Tumenggung saja. Bindara Saud dan Panembahan Sumolo membuka keran sistem dan tradisi baru, di mana waktu itu di Sumeneb geliat religi begitu kental. Pemerintah lebih banyak melibatkan unsur-unsur pesantren dalam tata pemerintahan. Simbol-simbol perangkat keraton juga lebih kental dengan nuansa Islami. Ghiroh memperdalam ilmu agama juga menjadi tradisi putra-putra raja.